Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamberi Tri Arlina dengan NIM 2001989. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis saya, yang dimana akan membahas beberapa topik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai logo dari bisnis saya. Baik, untuk logonya sendiri mungkin teman-teman bisa lihat di layar yang telah saya tampilkan. Nah, di sini itu bentuk logo dari Sweeterian seperti ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah filosofi dari pemilihan warnanya. Nah, baik, untuk warna dasar dari sweaternya itu sendiri adalah warna kuning dafodil yang terinspirasi dari bunga dafodil. Nah, bunga dafodil sendiri memiliki makna permulaan baru atau terlahir kembali yang menggambarkan produk Sweeterian yang merupakan sweater bekas dalam kondisi yang sangat baik dan bisa digunakan kembali. Warna ini juga memberikan kesan vintage yang identik dengan barang thrift. Nah, selanjutnya itu sebagai background itu digunakan warna merah marun. Warna merah marun itu biasanya digunakan untuk mewakili hal-hal intens. Nah, dalam hal ini, warna merah marun dijadikan dasar untuk melambangkan kehangatan. Seperti yang kita ketahui bahwa sweater biasa digunakan untuk menghangatkan tubuh. Nah, untuk pemilihan font dari Sweeterian sendiri itu, font yang dipilih untuk nama brand dicetak tebal dan sejajar agar memberikan kesan tegas dan mudah dibaca. Font yang tebal juga akan memberikan kesan, memberikan gambaran bahwa produk Sweeterian itu memiliki bahan yang tebal dan bermutu. Dan untuk gambar bulldog ditambahkan untuk memberikan motif pada sweater. Nah, bulldog dipilih ini karena sweater thrift itu yang bermotif bulldog sangat digemari oleh para pecinta sweater thrift. Bahkan harganya pun kadang melambung lebih jauh dibanding motif-motif lainnya. Nah, mungkin begitu singkatnya penjelasan mengenai logonya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai customer journey dari Sweeterian. Nah, untuk pemilihan font dari Sweeterian sendiri itu, font yang dipilih untuk nama brand dicetak tebal dan sejajar agar memberikan kesan tegas dan mudah dibaca. Font yang tebal juga akan memberikan kesan, memberikan gambaran bahwa produk Sweeterian itu memiliki bahan yang tebal dan bermutu. Nah, selanjutnya untuk gambar sweater crew neck-nya sendiri itu menggunakan lengan balon yang merupakan inti dari logo dan memperjelas produk yang dijual oleh Sweeterian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer journey map dari produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer journey map dari brand Sweeterian. Nah, seperti gambar yang saya tampilkan, di sini ada beberapa bagian dari customer journey map. Pada tahap pertama itu adalah tahap awareness atau kesadaran di mana konsumen ini mengetahui produk yang kita jual. Nah, untuk pada tahap awareness ini, customer activities atau aktivitas yang dilakukan oleh customer itu mendengar dari teman ataupun si online, melihat secara online produk yang serupa atau yang sama dengan produk yang kita jual. Nah, jadi di sini mereka akan sadar bahwa ada brand yang namanya Sweeterian yang menjual produk thrift. Nah, selanjutnya ada customer goals pada tahap awareness ini belum ada karena pada tahap ini mereka itu baru melihat dan belum memiliki keinginan untuk membeli produk yang kita jual. Untuk touch point-nya sendiri adalah word of mouth, dari mulut ke mulut, sosial media, dan juga marketplace. Nah, experience atau pengalamannya itu akan datar karena memang belum memiliki minat untuk membeli produk yang kita jual. Nah, setelah melewati tahap awareness ini, maka akan masuk ke tahap consideration, di mana customer activities atau aktivitas yang dilakukan oleh customer yaitu akan compare, membandingkan dan evaluasi alternatif-alternatif yang ada. Jadi ketika mereka melihat brand kita, mereka akan membandingkan apakah harga dari Sweeterian ini lebih murah dibanding di brand lain atau malah sebaliknya. Begitupun juga dengan hal yang lain seperti kualitas, kemudian jaraknya, karena itu juga sangat berpengaruh bagi konsumen ketika memilih produk yang akan dia beli. Khususnya di sini adalah toko untuk membeli produk yang mereka inginkan. Nah, untuk customer goals pada tahap consideration ini adalah find the desired thrift model. Jadi mereka berusaha untuk mendapatkan model thrift yang mereka inginkan
Dalam hal ini juga pastinya dalam segi harga, kemudian kualitas, dan juga model yang ingin mereka pilih. Nah, untuk touchpoint-nya sendiri itu adalah sosial media dan marketplace. Untuk experience-nya masih sama pada tahap awareness tadi, masih datar-datar saja, masih belum memiliki guncangan yang bagaimana dalam mengekspresikan keinginannya untuk membeli. Nah, selanjutnya akan masuk kepada tahap decision atau menentukan keputusan. Nah, di sini tuh mereka akan add to shopping cart. Dalam hal ini, mereka menambahkan produk yang ingin dia beli ke dalam shopping cart mereka. Nah, kemudian akan menentukan gitu tipe-tipe sweater seperti apa yang mereka inginkan untuk mereka beli. Nah, untuk touch point-nya sendiri itu adalah marketplace. Kenapa marketplace? Karena memang Sweaterian ini fokus untuk menjual produk secara online di marketplace, khususnya Shopee. Kenapa? Karena ketika menjual secara online namun hanya pemesanannya melalui WhatsApp atau melalui Instagram, itu terkesan tidak terpercaya dan konsumen mungkin juga merasa ragu-ragu untuk membeli produk di Sweaterian. Baik, setelah tadi menjelaskan mengenai filosofi logo, kemudian customer journey maps, di sini untuk memberikan sedikit gambaran sebenarnya bagaimana sih produk dari Sweaterian ini. Nah, di sini saya akan menampilkan video yang memberikan contoh dari produk yang dijual oleh Sweaterian. Baik, itulah tadi visualisasi dari produk yang dijual oleh Sweaterian. Untuk manfaatnya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa sweater itu digunakan untuk melindungi tubuh kita ketika mungkin sedang panas atau mungkin sedang dingin. Jadi ketika sedang panas kita menggunakan sweater untuk menghalangi sinar matahari, sedangkan ketika dingin itu untuk menghangatkan badan. Jadi fungsi dari produk Sweaterian itu sama dengan fungsi dari sweater pada umumnya. Nah, untuk pencatatannya sendiri saya menggunakan Notion yang merupakan aplikasi untuk mencatat keuangan dari sebuah bisnis yang sedang kita jalankan. Kenapa saya memilih aplikasi ini? Karena memang dalam proses pengisiannya itu sangat mudah dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Jadi walaupun kita mungkin tidak ahli di bidang akuntansi, perusahaan itu bisa kita maksimalkan dengan penggunaan aplikasi. Sebenarnya banyak sekali pilihan-pilihan aplikasi lain, tapi Notion ini merupakan salah satu aplikasi yang menurut saya mengerti dan mudah untuk dioperasikan. Nah, untuk pencatatannya sendiri di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan dan ini sebenarnya sudah saya edit sendiri. Nah, untuk sales dan marketingnya itu di sini kita bisa menginput warehouse-nya. Jadi pengeluaran setiap hari ini seperti apa, cash flow-nya bisa, dan kemudian juga ada monthly sales atau penjualan setiap bulannya. Nah, nanti ketika kita sudah mengisi semua bagian yang ada di sini itu akan terintegrasi dengan sendirinya. Nah, untuk warehouse-nya sendiri di sini semacam biaya yang masuk. Ini adalah karena berhubung produk dari Sweaterian itu modalnya berbeda-beda tiap produknya, maka pencatatannya pun sangat beragam. Nah, di sini ada harga beli, kemudian biaya transportasi, ada biaya laundry juga, kemudian ada total modal, harga jual, apakah barangnya sudah terjual, kalau sudah terjual, terjualnya tanggal berapa, dan net profit atau keuntungan laba bersih dari penjualan itu ada berapa. Nah, jadi kita tidak perlu kesulitan lagi untuk menghitung satu persatu karena data yang kita input di Notion ini akan terintegrasi satu sama lain. Oke, kita buka lagi contoh yang lainnya. Nah, di sini ada monthly sales. Nah, monthly sales ini akan terhitung dengan sendirinya ketika kita sudah mengisi tadi di warehouse-nya.
Jadi kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu kira-kira gross sale-nya pada bulan ini berapa, kemudian net profit-nya berapa, jumlah terjual berapa, karena tadi sudah terhitung sendiri dan kemudian terintegrasi lalu membentuk data monthly sales. Jadi kita tidak perlu untuk membuat data keuangan yang berbeda. Nah, di sini juga ada cash flow. Nah, cash flow di sini akan melihat jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar pada hari itu. Apakah ada biaya modal tambahan atau mungkin biaya transportasi, kemudian biaya periklanan yang sedang kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pencatatan yang tergantung pada keinginan kita. Nah, jadi aplikasi ini memang sangat mudah untuk dioperasikan dan akan memudahkan kita ketika kita mungkin tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki cukup skill dalam pencatatan, dan tidak memiliki sumber daya yang bisa kita manfaatkan dalam hal ini. Jadi bisa disarankan kepada UMKM yang mungkin sekarang sedang merintis dan belum memiliki banyak tenaga kerja ataupun tenaga kerja ahli yang memiliki skill di bidang keuangan dan akuntansi, bisa menggunakan aplikasi Notion ini. Oke, jadi apa sih kelebihan, apa sih keunikan dari produk Sweater yang dijual oleh Sweaterian dibanding dengan produk dari bisnis lain yang menjual produk yang sama? Nah, jadi Sweaterian ini sebenarnya hampir sama dengan bisnis lain ya, yang mungkin sudah kita ketahui. Thrift saat ini sudah sangat banyak digemari dan juga sangat banyak penjual thrift di mana-mana. Nah, tapi apa sih kelebihan yang dimiliki oleh Sweaterian? Yang pertama adalah harganya yang affordable. Jadi harganya itu mungkin tidak semahal dengan thrift yang sudah berpindah-pindah tangan. Kenapa? Karena memang produsen yang diambil oleh Sweaterian itu langsung mengambil ke produsen yang memang harganya lumayan murah dan sudah tidak sering berpindah-pindah tangan. Jadi Sweaterian itu merupakan second hand produk thrift, jadi harganya tidak terlalu mahal. Nah, yang kedua itu produk dari Sweaterian itu sudah disortir. Jadi kadang seseorang itu membeli thrift, mungkin ketika mereka membeli thrift secara online itu kadang produknya ada yang rusak atau mungkin warnanya luntur. Terus kadang juga kalau thrift itu ada semacam berbulu di bagian lengannya. Nah, di Sweaterian itu sudah disortir, jadi para customer ini tidak perlu khawatir lagi ketika mereka membeli apakah produknya itu akan ada hal yang salah di produk tersebut. Nah, sebenarnya ada dua, ketika seseorang itu ingin membeli produk thrift itu ada dua tantangan, ada dua dilema. Yang pertama, kalau mereka membeli secara online itu juga kadang mereka tidak bisa mengecek kondisinya seperti yang tadi ini sudah diselesaikan masalahnya oleh Sweaterian. Yang pertama, karena kita sudah disclaimer ketika konsumen ingin membeli bahwa produk kita itu sudah disortir. Nah, yang kedua itu ketika mereka ingin membeli secara offline karena takut ketika membeli online kualitasnya buruk. Nah, ketika membeli secara offline itu kadang lebih susah dan lebih mahal. Kenapa lebih susah? Karena ketika mereka membeli secara offline itu mereka harus mencari sana sini. Dalam artian ketika orang membeli thrift secara offline itu mungkin volumenya lumayan besar, bajunya sangat banyak, yang otomatis membuat mereka akan kesulitan, akan memakan waktu untuk menyortir sendiri. Nah, di Sweaterian ini kan sudah disortir, jadi ini merupakan salah satu keunggulan dari Sweaterian. Dan terus kadang kalau dibeli secara offline itu kadang harganya mahal. Kenapa? Karena walaupun kita bisa mengecek sendiri kondisinya, para penjual offline itu kadang memasang harga yang lebih tinggi dibanding harga yang sebenarnya. Jadi masalah dilema ini diselesaikan oleh Sweaterian dan merupakan keunikan produk yang dimiliki oleh Sweaterian. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional dari bisnis saya. Nah, untuk Sweaterian sendiri, operasionalnya itu sebenarnya lumayan sulit ya. Jadi yang pertama itu tentunya ketika kita telah menemukan supplier barang thrift yang menurut kita harganya affordable, harganya murah, kemudian kita tahu bahwa
tarif ini memang kita tidak bisa memilih kualitas karena memang semacam istilahnya membeli kucing dalam karung kalau orang lain katakan seperti itu, karena memang kita tidak tahu ketika kita membeli satu bal itu apakah isinya semua bagus, dan tentunya tidak pasti ya. Kadang ada isinya yang banyak kurangnya, banyak yang mungkin warnanya agak luntur atau agak berbulu. Nah, jadi untuk proses ini yang mungkin lumayan sulit ketika kita mencari supplier untuk produk kita, dan kita harus menyesuaikan dari segi harga dan kualitasnya. Nah, setelah kita mendapatkan supplier yang menurut kita sudah sangat tepat untuk kita jadikan supplier, nah tahap selanjutnya itu dari operasionalnya adalah kita memesan barang tersebut. Kita membeli barang tersebut dari supplier, yang kemudian ketika itu barangnya telah sampai ke kita sortir. Nah, disinilah juga salah satu proses yang lumayan panjang, karena kita akan memilah dan memilih produk yang mungkin masih bisa dijual, kemudian apakah produknya ini akan dipasang harga apakah produk ini masih bisa dijual dalam kondisi yang baik atau tidak bisa ketika memang ada kurangnya, karena disclaimer dari Sweeterian sendiri kan dari awal memang menjual produk yang sudah disortir. Jadi mau tidak mau kita harus mensortir produk yang ada di dalam bal ini dan memilih produk-produk yang memang kualitasnya sangat baik. Nah, setelah kita memilih produk yang kualitasnya sangat baik tersebut, kita laundry. Hal ini sebenarnya opsional ketika orang ingin menjalankan bisnis thrift, ketika mereka tidak ingin melaundry barang itu pun tidak apa-apa. Tapi berhubung untuk memberikan pelayanan terbaik, jadi barang-barang yang sweater-sweater yang sudah disortir tadi itu dari kami sendiri di laundry agar lebih wangi, kemudian para pelanggan pun merasa puas gitu dengan produk yang kita jual. Nah, jadi setelah tadi memilih supplier, kemudian kita mensortir, lalu di laundry. Setelah itu kita akan melakukan sesi foto. Kenapa foto? Karena kita memerlukan foto produk yang akan kita posting di sosial media ataupun e-commerce. Nah, mungkin di sini juga lumayan salah satu kesulitan dalam bisnis thrift, karena mungkin untuk produk-produk lain ya selain thrift itu cukup satu kali untuk foto produk. Namun beda thrift karena memang barangnya selalu berbeda, setiap datang itu produknya akan berbeda, jadi benar-benar harus kita foto satu persatu produknya. Kenapa? Karena memang produknya itu tidak sama satu sama lainnya, motifnya beda, ukurannya beda, kemudian warnanya juga beda. Nah, jadi memang harus kita foto satu-satu produknya. Nah, setelah kita foto produknya itu di-upload di Instagram, kemudian di e-commerce juga Shopee. Kenapa? Karena memang di Instagram itu fungsinya untuk full untuk promosi, sedangkan di e-commerce itu fungsinya untuk orang yang sudah melihat di Instagram yang mungkin ingin memesan itu bisa langsung ke Shopee, atau mungkin kadang juga orang yang memang membuka Shopee itu tertarik. Jadi ada beberapa konsumen itu yang bukan dari Instagram, walaupun memang media promosi yang paling besar itu di Instagram untuk Sweeterian, namun ternyata ada beberapa konsumen yang juga membeli produk itu memang langsung dari aplikasi Shopee-nya. Dia langsung menemukan Sweeterian itu dari Shopee. Nah, setelah itu di-upload fotonya di Instagram dan juga di e-commerce. Nah, tinggal menunggu seseorang untuk memesan barangnya. Nah, ketika ada orang yang memesan barang, itu bisa langsung di-packing dari kitanya. Ketika sudah ada pesanannya, langsung secepatnya kita proses untuk dikirim ke ekspedisi. Nah, jadi mungkin untuk manajemen operasionalnya seperti itu. Untuk pertama kita memilih supplier, kemudian setelah itu barangnya disortir, setelah itu di laundry, kemudian di foto produk dan menyiapkan foto untuk diupload di sosial media, dan setelah itu barangnya di packing ketika ada orang yang memesan barangnya. Nah, jadi untuk biaya operasionalnya sendiri itu Sweeterian untuk operasionalnya sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak biaya ya. Untuk total cost-nya itu untuk variable cost-nya itu adalah sekitar 50.000 sampai 65.000 per unit. Sedangkan fixed cost-nya itu sekitar 12.000 per unit. Kenapa 12.000? Karena uang itu digunakan untuk transportasi, kemudian biaya laundry juga,
biaya produk, membeli kuota itu sekitar 12.000 per produk jika dibagi. Nah, jadi BEP-nya itu sekitaran jumlahnya tinggal ditambah seperti ini. Nah, jadi sekitar seperti itu untuk biaya produksinya, biaya operasional dari Sweeterian. Nah, BEP-nya itu tadi sisa ditambah saja harga variable cost ditambah fixed cost-nya. Terus itu adalah BEP dari produknya. Jadi BEP setiap produknya itu akan sangat-sangat berbeda. Baik, di sini untuk kebutuhan dana investasi itu yang pertama kali ketika membuka produk thrift itu sebenarnya tidak terlalu mahal biayanya. Untuk saya sendiri menggunakan sekitar 1 juta rupiah. Hal ini itu yang pertama itu untuk membeli produk, laundry, dan mungkin transportasi ketika kita ingin membeli barang. Namun ketika barangnya dibeli online itu mungkin lebih ke ongkos kirim dari barang yang kita beli. Itu investasi awal itu ada 1 juta dan semakin dikembangkan dan mungkin akan terus meningkat dalam omset yang telah kita raih itu akan masuk kembali ke modal. Jadi proses perputarannya seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen pemasaran yang saya terapkan di bisnis Sweeterian ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan manajemen pemasaran dalam bisnis yang sedang saya jalankan. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai segmentasi yang saya terapkan, segmentasi positioning yang ada di dalam bisnis saya. Nah, untuk segmentasinya sendiri tentunya kita akan menggunakan prinsip yang terukur, dapat diakses, differentiable, dan actionable atau dapat dijalankan. Nah, untuk demografisnya sendiri yang saya terapkan adalah dimana usianya adalah kisaran usia 19 sampai 25 tahun. Kenapa? Karena produk sweater yang saya jual itu sangat sesuai dengan rentan umur dari 19 sampai 25 tahun dari segi stylenya. Nah, kemudian untuk jenis kelaminnya sendiri sebenarnya lebih ke perempuan karena memang produk yang saya jual itu dalam hal ini sweater yang ada di Sweeterian itu merupakan produk yang sangat digemari oleh perempuan. Nah, selanjutnya mengenai pendapatannya di sini mungkin tidak terlalu tinggi mengingat juga produknya tidak terlalu mahal. Mungkin sekitaran orang yang memiliki uang jajan atau pendapatan 1 juta ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya dari aspek psikografis di mana kita mengsegmentasi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan, yaitu yang pertama ada kelas sosial, yang di sini saya mengambil kelas sosial menengah ke bawah, gaya hidup sederhana, kemudian kepribadian yang ingin tampil trendy. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas pada bisnis Sweeterian. Nah, yang pertama ada key partners. Di sini ada 2. Yang pertama supplier Gede Bage yang terletak di Bandung yang mempunyai banyak stok berupa bal yang dipilih oleh Sweeterian ketika ingin mengambil produknya. Nah, selanjutnya itu perusahaan laundry, tempat laundry. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa produk Sweeterian yang di sini adalah sweater itu sebelum dipasarkan pasti di laundry terlebih dahulu, makanya memerlukan kerjasama dengan pihak laundry. Nah, oke, selanjutnya adalah value proposition. Nah, di sini adalah pemesanan lebih mudah dibanding produk thrift lainnya. Kenapa? Karena di luar sana banyak ketika kita melakukan thrift secara langsung, secara offline itu akan sangat sulit untuk menyortir, sedangkan di Sweeterian itu sudah disortir terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketika memesan secara online itu kadang pemesanannya hanya bisa melalui Instagram. Nah, sedangkan Sweeterian itu bisa dipesan melalui marketplace yang sangat memudahkan konsumen ketika ingin membeli sweaternya. Nah, selanjutnya kondisi produk dijamin baik. Kenapa dijamin baik? Karena memang Sweeterian itu telah menyortir terlebih dahulu sebelum produk tersebut diupload di Instagram maupun di marketplace.
terus apabila ada kekurangan itu langsung dijelaskan di deskripsi produk. Jadi ketika memang Suterian menjual produk yang mungkin warnanya agak luntur atau mungkin ada sedikit noda bercak, itu akan dijelaskan di deskripsi. Jadi konsumen itu tidak perlu khawatir apakah produk ini ada minus atau enggak. Jadi setiap produk yang diposting itu pasti kalau memang ada kekurangannya pasti akan langsung disebutkan. Nah, terus yang ketiga itu produk bersih dan wangi. Seperti tadi sudah dijelaskan pada Key Partner itu bahwa kita bekerja sama dengan pihak laundry. Jadi produk yang dipasarkan pun akan bersih dan wangi. Selanjutnya ada key research. Nah, sumber daya utama dari Suterian ini yang pertama adalah produknya yang limited. Jadi produk di Suterian itu berbeda dengan mungkin kalau membeli produk sweater dari konveksi yang dicetak secara banyak dengan jumlah yang besar. Nah, sedangkan pada Suterian ini karena memang produknya thrift, maka produknya itu akan limited. Nah, kemudian itu admin fast response. Jadi semaksimal mungkin adminnya itu membalas chat dengan cepat ketika dihubungi oleh calon pembeli. Nah, yang terakhir itu adalah pengirimannya cepat. Jadi memang ketika pembayaran sudah terkonfirmasi di aplikasi Shopee, di sini e-commerce yang digunakan, maka akan langsung dikirim di hari yang sama ketika pemesanannya itu belum lewat dari jam 5 sore. Nah, selanjutnya ada customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Nah, cara Suterian membangun hubungan yang baik dengan pelanggan itu yang pertama akan memberikan voucher diskon. Voucher diskon di sini diberikan ketika pelanggan itu membeli produk di atas 100.000. Yang tentunya voucher diskon ini telah diperhitungkan jauh secara matang sehingga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penerimaan atau laba yang diterima di Suterian. Nah, selanjutnya koin Shopee sebagai followers. Jadi ketika di aplikasi Shopee sendiri itu ada bagian untuk memberikan promo. Nah, salah satu promonya itu adalah ketika seseorang follow akun kita dan kemudian membeli akan ada cashback berupa koin Shopee yang bisa digunakan untuk berbelanja, bahkan bukan di produk Suterian saja. Selanjutnya akan memberikan gift untuk pembelian kedua. Jadi gift di sini bisa berupa produk dari Suterian sendiri, bisa berupa sweater sendiri atau mungkin produk lain. Misal biasanya dari pihak Suterian itu memberikan seperti kuas masker ataupun masker, mangkok masker dan sebagainya yang mungkin semacam freebies atau gift kepada pelanggan yang mungkin puas dan berbelanja berkali-kali di Suterian. Nah, selanjutnya ada channel yang digunakan oleh Suterian itu yang pertama untuk sosial medianya, channelnya adalah Instagram. Dengan Instagram ini biasanya Suterian gunakan untuk mengupload foto, kemudian konten-konten yang memang berhubungan dengan produk thrift. Nah, selanjutnya ada TikTok juga. Di TikTok ini kontennya tentu saja kontennya itu berupa video yang lebih ke mendeskripsikan produk-produk yang ada di Suterian, kemudian memperlihatkan detail produknya atau mungkin sekedar mengikuti tren. Tentunya dengan ini merupakan salah satu strategi marketing ya. Jadi ketika mengikuti tren pun ketika lagunya naik itu akan sangat berpengaruh terhadap viewers dari videonya. Nah, selanjutnya juga ada Twitter. Nah, Twitter yang digunakan di Suterian sendiri ini biasanya fungsinya untuk giveaway. Kenapa? Karena sepengalaman saya ketika menggunakan giveaway di Twitter itu kadang lebih worth it dibanding di aplikasi lainnya. Karena di Twitter itu informasi lebih mudah menyebar ketika di retweet atau mungkin di like. Jadi yang berpartisipasi dalam giveaway-nya itu biasanya lebih banyak. Oke. Sedangkan channel untuk pemesanannya sendiri itu tidak bisa melalui sosial media, tapi bisa menggunakan Shopee, WhatsApp, dan Tokopedia. Nah, kenapa Shopee di sini merupakan channel utama untuk penjualan? Karena memang promosi yang digunakan di Shopee itu sangat mudah. Kemudian begitu juga dengan mengelola pemesanan yang masuk itu sangat mudah dan tidak menyulitkan penjual. Begitupun juga dengan Tokopedia. Namun untuk Tokopedia sendiri ketika ada customer yang ingin memesan, biasanya itu harus request terlebih dahulu. Dan yang opsi terakhir adalah WhatsApp. WhatsApp ini biasanya saya gunakan ketika pembeli itu tidak memiliki akun Shopee atau tidak memiliki akun Tokopedia. Nah, selanjutnya ada customer segment.
Customer segmen ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya juga, wanita umur 17 sampai 22 tahun yang tertarik dengan fashion dan juga barang branded yang merupakan kalangan menengah ke bawah. Oke, selanjutnya ada cost structure, di mana biaya yang dikeluarkan itu biasanya untuk membeli produk, tentunya produk yang akan dijual. Kemudian ada biaya transportasi. Nah, biaya transportasi di sini bisa digantikan menjadi biaya pengiriman ketika Sweaterian tidak membeli produk sweaternya secara langsung. Selanjutnya ada biaya laundry. Biaya laundry ini biasanya sekitar 5.000 per kilogram dan tentunya sudah diperhitungkan dan dimasukkan ke fixed cost. Nah, selanjutnya ada biaya pengemasan. Biaya pengemasan ini sebenarnya tidak terlalu mahal karena hanya plastik dan kertas untuk menempel alamat pengiriman, nama pengiriman, kemudian ekspedisi yang digunakan. Nah, dan yang terakhir ada revenue streams atau sumber modal yang digunakan di Sweaterian. Yang pertama itu ada modal pribadi, kemudian penjualan produk.